Lalu pemirsa, bagaimana dampak pemecatan Ketua KPU terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat siang, Bang Doli. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum terima kasih Bang warahmatullahi Doli telah wabarakatuh. bergabung di Metro Siang. Kita tahu bahwa DKPP sudah memecat Hasyim Asyari yang kemudian sudah digantikan oleh PLT Ketua KPU yang baru, Afifuddin. Nah, apakah dengan pergantian ini nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja KPU dalam proses pilkada ini, Bang Doli? Ya, sebenarnya secara teknis ya, seluruh persiapan itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Apalagi kalau bicara tentang persiapan pilkada, itu kan kerja-kerjanya lebih banyak dikerjakan oleh teman-teman di penyelenggara provinsi, di kabupaten kota, terus sampai ke PPK dan terusnya sampai ke TPS ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pertanyaannya apakah ini bisa mengganggu secara teknis penyelenggaraan pilkada, eh, saya kira relatif tidak terlalu banyak pengaruhnya gitu ya secara teknis. Nah, tetapi bagaimanapun kan peristiwa atau pergantian ketua ini sedikit banyak juga punya dampak. Dampaknya itu setidaknya pada dua hal ya. Pertama secara psikologis ya teman-teman penyelenggara pemilu tentu kan pada nanti akhirnya walaupun di KPU RI itu sifatnya pada supervisi penyelenggaraan pilkada, terus kemudian juga soal regulasi ya. Kemudian yang paling penting kan soal leadership ya, soal kepemimpinan ya. Bagaimanapun kan eh, penyelenggaraan atau kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di bawah itu, teman-teman pelanggan di bawah itu kan butuh orkestrasi juga ya. Nah, orkestrasi ini kan harus dipimpin oleh ketua KPU RI. Nah, oleh karena itu eh, tentu ini harus kita antisipasi. Nah, yang kedua juga terhadap publik ya. Bagaimanapun kan ini pasti ada pengaruh pencitraan ya, citra atau kewibawaan institusi penyelenggara pemilu. Karena bagaimanapun saya katakan ya, KPU, Bawaslu ini kan institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang penting dan strategis ya. Karena mereka ini beradanya di hulu. Mereka yang kemudian menghasilkan produk-produk lembaga negara yang akan menyelenggarakan pemerintahan selama 5 tahun ke depan ya. Ya, presiden, wakil presiden, terus kemudian seluruh anggota DPR, bahkan sekarang bentar lagi ada kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, memang harus juga segera dilakukan antisipasi. Nah, apa antisipasinya? Ya, tentu kita berharap ada segera dilakukan pemulihan ya, pemulihan citra, pemulihan image terhadap lembaga KPU RI ini dan juga mengembalikan kewibawaannya, ya, Mhm. kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka Baik. menghadapi pilkada itu. Nah, apa itu? Nah, tentu kita berharap Pak Presiden bisa segera menerbitkan Kepres ya pemberhentian Saudara Hashim. Apalagi tadi kan barusan kita sebelum ini mendengarkan pernyataan dari staf khusus Presiden bahwa Presiden tidak ikut campur, kemudian menghormati putusan DKPP. Nah, salah satu keputusan DKPP itu adalah meminta paling lama dalam 7 hari segera terbitnya Kepres pemberhentian Saudara Hashim. Nah, Mhm. dengan nanti sudah terbitnya Kepres, kami di Komisi 2 itu bisa segera mengambil langkah-langkah ya untuk segera mengisi, mencari pengganti eh, anggota KPU yang menggantikan Saudara Hashim Asyari. Baik, untuk nanti mekanismenya setelah Kepres terbit dan kemudian domainnya ada di DPR, penggantiannya apakah akan mengikuti mekanisme artinya yang peringkat kedua di fit and proper test sebelumnya di tahun 2022 itu yang akan langsung menggantikan atau nanti akan ada pembentukan panitia khusus atau seperti apa di DPR, Bang Doli? Ya, tentu kita juga mengapresiasi kepada KPU RI yang berenam. Kemarin juga saya langsung menyarankan agar mereka segera rapat pleno pada malam hari itu juga untuk menentukan atau menetapkan siapa PLT Ketua KPU ya sebelum nanti dipilih secara definitif siapa Ketua KPU RI yang baru gitu.
Nah, mereka sudah lakukan. Nah, ini juga bagian dari langkah cepat ya untuk mengantisipasi tadi itu bagaimana tetap menjaga orkestrasi sampai kepada tingkat bawah seluruh penyelenggara pemilu dan kemudian membangun image baru. Nah, saya kira Saudara Afifuddin yang kemudian ditetapkan rapat pleno mereka sebagai pelaksana tugas, saya juga sampaikan pada Saudara Afifuddin untuk menjaga ya diri, menjaga lembaga ini dan segera melakukan langkah-langkah untuk bisa memulihkan citra atau mengembalikan kewibawaan KPU ini. Nah, tahap berikutnya adalah eh, mengisi kekosongan eh, anggota KPU RI setelah Saudara Hashim Asyari diberhentikan. Nah, mekanismenya itu sebetulnya kami sudah antisipasi ya. Jadi kemarin waktu kami memilih Saudara Hashim, Afifuddin, dan sebagainya yang 7 orang ini, itu kami juga sudah mempersiapkan 14 nama sebetulnya. Jadi ada ranking 1 sampai 14, ranking 1 sampai 7 itu Saudara Hashim dan kawan-kawan itu yang kemarin terpilih menjadi anggota KPU RI. Nah, ada ranking 8 sampai 14 yang memang kami siapkan untuk cadangan mengantisipasi kalau terjadi hal-hal seperti ini ya. Hmm. Kalau misalnya di tengah jalan ada yang berhalangan tetap, kemudian ada yang mengundurkan diri atau yang terkena masalah terjerat masalah hukum atau sanksi seperti yang sekarang dialami oleh Hashim Asyari. Nah, jadi nanti kami akan rapat ya di Komisi 2 kemudian memverifikasi saja sebetulnya ya. Jadi tidak perlu lagi ada pembentukan tim sel atau pembentukan fit and proper test dan segala macam gitu ya. Jadi nomor 8 urutan yang ke-8 nanti kita verifikasi apakah yang bersangkutan ini masih masih posisi statusnya sama dengan pada saat mereka kemarin Hmm. mendaftar dan kemudian terpilih. Misalnya soal independensinya, apakah mereka selama 2 tahun 3 tahun ini tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu misalnya, atau kemudian mereka tidak mengikuti proses yang berkaitan dengan pemilu kemarin, apakah dia Hmm. caleg atau apa, atau misalnya sekarang sedang menghadapi pilkada, apakah mereka tidak eh, ikut serta mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, atau kemudian mereka apakah tidak sedang menjabat satu posisi jabatan politik atau publik tertentu. Nah, kalau itu semua tidak tidak terjadi, artinya posisinya, statusnya sama dengan pada saat mereka kami tetapkan sebagai calon anggota KPRI, maka otomatis yang nomor 8 itu menggantikan Saudara Hasim. Nah, tapi Baik. kalau tidak, nah kemudian kita masuk ke urutan yang ke-9, sama juga prosesnya, kita verifikasi. Nah, kalau misalnya statusnya sama, otomatis. Nah, sebaliknya kalau tidak, ya pada urutan berikutnya. Jadi semuanya sudah Hmm. kita antisipasi, sudah kita atur mekanismenya sebagaimana mestinya. Nah, tapi Baik. kami akan bisa mulai proses ini di Komisi 2 setelah eh, Kepres pemberhentian Saudara Hasim itu diterbitkan dulu Hmm. dan kemudian baru nanti kita proses. Nah, setelah itu baru kita kirim, setelah ditetapkan, dirapatkan di paripurna di DPR, kemudian pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden untuk segera menerbitkan kembali Kepres Ya. pengangkatan nama yang baru, baru kemudian yang bersangkutan itu bisa bergabung bersama 6 yang lain untuk mengisi kekosongan Saudara Hashim Asyari. Ya, Presiden punya waktu 7 hari untuk kepresnya, kemudian tidak perlu lagi dilakukan fit and proper test lagi, mekanisme di DPR. Nah, bagaimana kemudian Bang Doli, kalau kita tahu kan ini juga DKPP kemarin dalam putusannya mengamanatkan kepada Bawaslu juga memerintahkan untuk juga mengawasi putusan tersebut. Nah, apa yang menjadi catatan Anda ketika Bawaslu nantinya diminta untuk mengawasi putusan tersebut agar nantinya jalannya proses pilkada ini dan juga marwah KPU tetap terjaga di masa proses pilkada yang sedang berjalan? Iya, memang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir ya, setiap putusan DKPP itu mengikat kepada 3 institusi.
Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia, karena memang kalau misalnya terjadi keputusan penting seperti ini, itu harus melalui Kepres, kemudian mengikat kepada KPU RI. Mengikat kepada KPU RI itu artinya KPU nggak bisa lagi mengatakan atau mempertimbangkan iya atau tidak, menerima atau tidak. Mereka langsung harus mengeksekusinya. Nah, yang ketiga mengikat kepada Bawaslu, artinya Bawaslu juga sebagai institusi pengawas pemilu harus kemudian eh, mengikuti ya, putusan ini. Nah, jadi sebetulnya tingkat pengawasannya lebih pada pengawasan yang normatif ya. Apakah kemudian eh, keputusan ini ditindaklanjuti atau tidak, dan kemudian mereka harus juga memahami bahwa keputusan ini final dan mengikat, artinya eh, apa keberadaan saudara Hashim Ashari ini memang sudah tidak bisa lagi dalam posisi sebagai ketua. Nah, tapi Hmm, kan sekarang dengan sudah digantikannya ketua KWR menjadi pelaksana tugas ya, artinya sebetulnya ini sudah memudahkan pekerjaan atau tanggung jawab Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diamanahkan oleh baik, putusan DKPP ini. Jadi dia tinggal baik. berlangsung saja, nanti misalnya proses pengisian dan segala macam itu Bawaslu juga bisa ikut mengawasi secara Baik, artinya normatif. secara teknis tidak akan ada hambatan, tidak akan ada gangguan selama proses penyelenggaraan pilkada, tapi satu yang harus jadi catatan bagi KPU adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan dari masyarakat, itu yang juga menjadi salah satu kunci Iya, penting. Tapi iya. untuk teknis penyelenggaraan pilkada seharusnya tidak berimbas. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia telah memberikan keterangannya bersama kami di Metro Siang, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.